Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali berkisah pada satu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Samson ataupun Simson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Beliau adalah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Nabi Sam'un memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan, ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Talinya putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Sam'un sang wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, para kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un, bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bahagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Sam'un berdoa kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Sam'un dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 tahun, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un al-Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr."
Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Islam percaya bahwa dalam satu tahun Islam, ada satu hari di antara bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Baik waktu, tempat, dan kondisi berada pada satu titik paling istimewa di mana alam pun menyapa dengan mesranya. Malam 1000 bulan memang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi kedatangannya masih menjadi misteri. Menguak misteri malam 1000 bulan berkaitan dengan kedatangannya memang susah. Dalam satu bulan Ramadan, kita hanya akan menemui satu malam Lailatul Qadar yang hanya bisa kita ketahui tanda-tandanya, tanpa tanggal ataupun waktu yang pasti. Malam Lailatul Qadar memang selalu menjadi misteri ilahi, kedatangannya tidak bisa diramalkan dan dipastikan. Pada bulan Ramadan seperti ini, umat manusia memang memiliki segudang berkah pada setiap hari-harinya. Satu hari yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar, yang apabila ada orang beribadah dengan khusyuk pada malam itu, maka ibadahnya akan dikalikan 1000 bulan lamanya. Itu sebabnya malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam 1000 bulan. Bahkan banyak sudah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Dan demikianlah kisah Nabi Sam'un yang beribadah tanpa henti selama 1000 tahun, dan juga kisah tentang malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan video ini ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.